Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari. Ya, kita akan beribadah saat teduh bersama WAFM We Are For Murtadin pada pagi hari ini Rabu 15 September tahun 2021 ya. Siap-siap kita mau bernyanyi, kita akan baca firman Tuhan Alkitab, kita akan merenungkannya dan kemudian kita akan membagikan rema yang kita terima di pagi hari ini. Baik, segera saja kita bernyanyi ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak, Ibu, dan Saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membacakan firman, kami akan membagikan rema yang kami terima di pagi hari. Berfirmanlah Engkau ya kiranya ya Bapa, melalui hamba-Mu Pendeta Bram Menaha, yang di pagi hari ini akan membagikan isi hati-Mu, kehendak-Mu, melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan kami. Kami siap mendengarkannya di pagi hari ini. Berikan juga kepada kami ya Bapa, suasana dan internet yang lancar, sehingga kami dalam perenungan kami dan membagikan rema, kami telah siap ya Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Silakan Pak Pendeta dan Ibu Maya boleh bantu share screen ayat Alkitab yang kita bacakan pagi hari ini. Silakan Om Bro. Ya. Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai 3. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat ayat 1. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Kodek. Ayat yang kedua, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7, haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Bu Nela, bisa baca? Bisa, ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, amin. Oke, kita hanya membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dari pasal 35 Kitab Keluaran di pagi hari ini. Saatnya Bapak, Ibu, dan Saudari kita akan merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit dari jam 5:12 sampai jam 5:15. Di jam 5:15 kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Praman. Bapak, Ibu, dan Saudari, dalam perenungan selama 3 menit ini, minta
tuntunan dan bimbingan Roh Kudus untuk kita makin memaknai dan mengerti firman yang kita renungkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, amin. Jam 5:15 kita telah merenungkan bersama-sama tadi ya firman Tuhan yang tertulis di Keluaran pasal 35 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari, saatnya kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya dari hambanya, Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Baik, dari ketiga ayat firman Tuhan ini rema yang saya dapatkan dari ayat yang kedua, yang mana di sana dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi dari sini rema yang saya dapat adalah hari perhentian kudus bersama Tuhan. Ya. Hari perhentian Tuhan dalam perjanjian lama itu untuk orang Yahudi itu jatuh pada hari Sabat ya, atau hari Sabtu berdasarkan kalender penciptaan bagi Yahudi ya. Dan kita melihat di dalam ayat ini Tuhan begitu tegas bahwa siapa yang melanggarnya konsekuensinya adalah sangat berat, yaitu dihukum mati. Ya, artinya Tuhan begitu serius dengan hal ini. Nah, coba kita renungkan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan hanya berteori, tetapi juga Tuhan yang sekaligus menjadi teladan gitu. Ya, jadi Tuhan yang unik. Kalau Tuhan lain itu hanya berteori, yang hanya memberikan perintah dan ancaman, hukuman, tetapi Tuhan kita berbeda. Dia adalah Tuhan yang berteori, tetapi sekaligus mempraktekannya sendiri sebelum memerintah yang lain untuk melakukannya gitu. Jadi Tuhan kita melakukan dulu, baru
dia suruh orang yang percaya atau mengikut dia untuk melakukannya. Itu adalah Tuhan yang benar dan pemimpin yang benar. Ya. Dan itu bukan hanya di dalam perjanjian lama tetapi juga perjanjian baru. Jadi perjanjian lama maupun perjanjian baru sama tampilannya. Tuhan memberikan ajaran berupa lisan tetapi sekaligus mempraktekkan dulu. Jadi dia memberi teladan. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menjadi guru agung gitu ya. Nah, Tuhan Allah yang adalah oknum yang semestinya yang menerima syukur dari ciptaannya yaitu manusia ya. Namun dia memberi contoh bagaimana selama 6 hari kerja, namun dia berhenti di hari ke-7 dan menguduskannya. Ini Tuhan yang luar biasa yang kita ikuti dan percayai ini ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu mungkin ada di antara kita yang bertanya, jika demikian mengapa kita orang Kristen tidak mentaati ayat-ayat ini, di mana kita harus menguduskan hari Sabat, hari ke-7, tetapi malahan hari Minggu yang adalah hari pertama gitu. Ya kan? Nah, bertabrakan kan kelihatannya. Nah, ingat ya, hari Sabat itu untuk orang Yahudi atau orang Israel, ya, gitu loh. Saya ulangi ya, hari Sabat itu untuk orang Yahudi atau untuk orang Israel. Gitu. Sedangkan kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah pembuat hukum atau aturan. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 2 ayat 27 misalnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah ini kan manusia ini kan nggak ngerti hukum. Gitu. Nah, jadi hari Minggu atau hari pertama adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian atau hari kemenangan. Dan inilah yang kita rayakan hingga hari ini. Jadi kita mengikuti hukumnya Kristus. Bukan hukum seremonial Yahudi atau hukum seremonialnya Taurat. Tuhan Yesus sudah genapi itu, maka kita ikutin hukumnya Kristus. Kristus pembuat hukum dan ya. Dan hal ini diteguhkan oleh Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian. Berkumpul bersama para muridnya di hari pertama. Bukan hari Sabat, tapi hari pertama. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sejak hari itu, para murid terus melakukannya sebagai hari pertemuan dan perhentian untuk selamanya. Dan akhirnya menjadi tradisi gereja, bahkan gereja dunia, orang Kristen sedunia. Jadi sebuah kebiasaan kan akhirnya jadi tradisi kan. Jadi kebiasaan kita ibadah hari Minggu itu sudah jadi tradisi. Kebiasaan.
Sejak kapan? Sejak para rasul. Ya. Kisah para Rasul 20 ayat 7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi ini sudah jadi kebiasaan para murid berkumpul pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Gitu. Nah, jadi bila kita sebagai orang Kristen tetapi pada hari Minggu kita tidak menguduskannya dan datang beribadah kepada Tuhan, kita bukanlah seorang Kristen. Tetapi kita hanya beragama Kristen tetapi jiwa kita adalah seorang ateis. Gitu ya. Saya ulangi ya. Kalau kita menamakan diri orang Kristen tapi pada hari Minggu kita liburan ibadah, itu berarti jiwa kita itu jiwa ateis. Kita hanya punya agama Kristen, KTP-nya ditulis Kristen. Nah, karena seorang ateis tidak tahu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Itu ateis. Dia bersyukur sama siapa? Wong dia tidak percaya Tuhan itu ada. Nah, hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kalau kita kenal Allah, kita kenal Dia melalui Yesus Kristus, ya datanglah. Sampaikan rasa syukur kita kepada Dia. Itulah sahabat kita. Karena itu jika kita orang Kristen, maka pada hari Minggu jangan hanya nongkrong di warung tua. Ada enggak di antara kita yang hari Minggu nongkrong di warung tua? Ya, semoga bapak-bapak kita di sini enggak ada ya. Atau di meja judi. Tetapi bertobat dan datang bersama ya, orang Kristen lain beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atau pergi shopping ya, jangan pergi shopping, pergi jalan-jalan, tamasya. Jangan memanfaatkan hari Minggu untuk melakukan itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara, kenapa saya hari Minggu kalau orang minta tolong mau apa saja, baik itu bepergian, meeting atau apapun, saya tidak pernah tepati. Karena saya punya pengalaman hidup yang mungkin saya pernah sampaikan kepada teman-teman. Hampir 3 keluarga inti saya itu terenggut nyawa hanya karena mau naik mobil gratis. Anak saya, istri saya, ibu saya. Bayangkan itu. Kalau itu mati serempak pada waktu itu, mungkin saya gila dan bunuh diri. Walaupun saya sudah seorang hamba Tuhan. Mati satu aja udah sedihnya minta ampun, apalagi 3. Nah, dari sejak itulah saya berkomitmen hari Minggu, hari spesial untuk Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat. Boleh bepergian, tapi setelah ibadah selesai. Baru boleh. Dan itu diulangi kembali tatkala adik ipar saya datang itu pada hari tahun baru. Saya yang khotbah, tapi istri, anak, orang tua saya tidak ikut karena mereka pergi ke pantai. Sekali lagi mereka tabrak orang, jadi kasus ditangani polisi.
Saya datang dan saya beritahukan. Kebetulan ada ipar itu juga pendeta. Aku beritahu, kamu tahu enggak hari ini apa? Ibadah. Saya lagi khotbah tapi air mata saya bercucuran karena saya gagal membawa keluarga saya hari ini ibadah kepada Tuhan. Sejak itu saya katakan, kalau kamu mau untuk ketiga kali Tuhan ambil nyawamu, saya bilang sama istri saya, lakukan lagi. Jadi tidak ada. Itu bentuk penghormatan, penghargaan saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Jadi sepenting apapun orang, sepenting apapun kegiatan, kalau dilakukan hari Minggu, sorry, saya tidak akan hadir kalau itu bertepatan dengan jam ibadah. Gak ada kompromi bagi saya. Nah, oleh karena itu bagi kita yang sudah aktif beribadah hari Minggu, tingkatkanlah itu terus dan tetap setia. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Nggak sia-sia. Karena semua itu mengandung janji Tuhan bagi kita. Baik keluarga kita dan bagi pekerjaan, bahkan segala eksistensi kita. Ada janji untuk itu. Kalau kita beribadah. Kan Rasul Paulus katakan, ibadah itu banyak gunanya kan untuk segala hal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagi pula di dalam ayat itu dengan jelas dikatakan ya dalam Kejadian 35 ayat 2 itu bahwa pada hari ke-7 ada perhentian bagimu yakni Sabat. Hanya dibilang Sabat. Tidak ditentukan hari apa. Tapi hari ke-7 karena itu berdasarkan kalender penciptaan. Dan dikatakan ada Sabat. Ada pertemuan kudus. Ya, perhentian kudus. Kapan itu? Kapan saja. Bisa tiap hari. Ada Sabat. Ada pertemuan khusus. Maka Rasul Paulus menerjemahkan itu dengan mengatakan berdoalah setiap waktu dengan tiada putus-putusnya. Nah, itu berarti setiap saat itu kita bisa bersahabat dengan Tuhan. Ada hari perhentian, ada waktu spesial dengan Tuhan. Ada waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Nah, jangan sampai kita beribadah di hari Minggu ya. 2 jam katakanlah maksimal 2 jam. Jangan sampai dalam 2 jam itu kita hanya datang seremonial, tapi seremonial kita tidak berkualitas. Artinya tidak sempat bertemu dengan Tuhan. Aduh, ironis sekali. Gitu ya. Bayangkan Anda datang dalam sebuah undangan pesta, Anda sudah diundang. Luangkan waktu, tenaga, pikiran, datang tapi tidak ketemu dengan orang yang mengundang Anda ke pesta. Ironis sekali ya. Nah, sama. Kita datang beribadah itu diundang oleh Tuhan. Jadi pastikan diri bertemu dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan. Ada perhentian khusus dengan Tuhan dan ketemu Tuhan. Wah, betapa sukacitanya itu. Ya. Nah, ini rema yang saya dapatkan. Semoga memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi kita sekalian untuk hari-hari ke depan. Dan silakan untuk teman-teman yang mungkin juga dapat rema, silakan untuk berbagi dengan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman. Ya, kasih hambanya Pendeta Pramanaha yang menguraikan kitab Keluaran 35 ayat pertama hingga ayat yang ketiga kepada kita dan juga menyampaikan rema yang diterima di pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan Saudari, kesempatan bagi kita ya, ke depannya sekitar 25 menit kita akan saling membagikan rema yang kita terima setelah kita merenungkan dan setelah kita juga mendengarkan uraian, penjelasan, dan ulasan kitab Keluaran pasal 35, secara khusus hanya ayat yang pertama, kedua, dan ketiga saja.
Siapa yang mau memulai? Silakan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua. Kalau saya perhatikan sebelum ke Bapak Ibu dan teman, siapa? Silakan Bu. Gak apa-apa Pak Godek duluan. Enggak apa-apa, Ibu juga. Ya silakan Bu. Oke, Saya ya bisa. udah. Oke, makasih Pak Bram. Iya, Oke, Bu. di ayat 2 tuh dapat temanya 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya tidak memungkinkan misalnya ke gereja hari Minggu, ke gereja, ya saya di rumah, nggak kemana-mana gitu. Saya baca firman di rumah gitu. Dan nggak kayak Pak Bram bilang, orang nggak ke gereja karena dia mau pergi ke pantai atau mau kemana, ke gunung atau kalau saya memang di rumah, nggak kemana-mana. Kalau sampai nggak pergi ke gereja pada saat hari Minggu gitu. Itu aja Pak. Kasih. Apa namanya? Kalau tidak pergi ibadah hari Minggu itu, ya mungkin sakit yang mana tidak bisa lagi bangun gitu kan, atau ada sesuatu yang sangat urgent banget, ya itu nego dengan Tuhan. Seperti saya ambil contoh, waktu di sini ada seorang pemimpin gereja yang pas hari Minggu itu dari pihak perusahaan datang dan suruh dia harus turun lapangan. Itu bertepatan dengan jam ibadah gitu. Nah, sebagai orang Kristen bagaimana? Ya, dia harus jadi garam dan terang. Karena yang mengajak itu orang yang tidak percaya Yesus. Itu persoalan. Ya. Kalau dia tidak datang, maka apa yang terjadi? Oh, dasar orang Kristen, malas dan seterusnya. Dia tidak jadi berkat. Yang penting niat hatinya mau datang ibadah. Tetapi karena tugas yang harus dia jalankan, dia harus melakukan itu demi untuk menjaga kesaksian hidup. Mungkin itu. Silakan yang lain. Ya. Yuk, banyak orang kan gini. Dia ke gereja setiap hari Minggu, rajin ke gereja nih. Tapi hati dan pikirannya tak di gereja gitu. Ada ya dulu mungkin gitu, saya sendiri dulu seperti itu misalnya, tapi masih sampai sekarang ini masih banyak anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang lakukan itu, ke gereja sih, tapi hati dan pikirannya nggak ada di sana, nggak menikmati firman atau apa yang disajikan di gereja. Itu aja Pak. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi kita nggak boleh meniru yang itu. Iya, ya itu maksudnya ya ada kadang-kadang kan satu dan lain hal, bukan kita udah kemana, ada kadang-kadang disuruh di rumah aja gitu misalnya, bukan disuruh ini ya di rumah misalnya, kan memang tidak ini enggak harus ke gereja misalnya. Itu aja Pak, makasih. Ya, nanti kita dalami itu setelah ini. Nah, ya silakan Ibu. Yang ayat 3, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nah, pada masa itu kan belum ada listrik ya. Kalau orang menyalakan api itu kan pakai minyak atau pakai kayu bakar kali ya. Nah, ini yang dimaksud dengan memasang api ini, memasang api untuk masak atau untuk menyalakan lampu ya Om Bram ya? Untuk apa saja?
Pokoknya tidak Jadi boleh ada kegiatan. harus Kalaupun ada gelap di rumah, gulita ya berarti ya. ya, ya. Jadi kalaupun ada di rumah harus diem, Hmm. gitu. Nggak boleh ada kegiatan. Kegiatan apapun tidak boleh. Kalau sesuai dengan Taurat ini ya, itu tidak boleh. Kenapa dibilang tidak boleh ada menyalakan api? Itu berbicara tentang kegiatan. Masak misalnya, ya kan? Oh, berarti kamu lagi mengerjakan pekerjaan untuk kamu dan melalaikan Tuhan. Gitu. Mati, harus dibunuh. Itu. Karena itu berbicara ketaatan. Kalau nggak taat ya risikonya itu. Nah itu. Jadi bukan masalah hari Sabatnya, tapi ketaatanmu gimana? Kan begitu ya. Nah itu berlaku untuk Yahudi. Makanya sekarang misalnya ya, ada yang mengaku Yahudisme, ini. Kamu harus mati kalau kamu masak pada hari Minggu. Tapi kan kita enggak pakai tungku, kamu pakai listrik sama saja. Ada kegiatan berarti kamu harus mati. Gitu. Iya. Nah, iya. Di situ tidak boleh nyalakan api. Tapi kita lihat ya bahwa teman-teman kita yang Yahudi pintar mereka. Pada hari Sabat nggak boleh menyalakan api. Jadi supaya mereka tidak dianggap salah menyalakan api, maka sebelum Sabat tiba mereka sudah menyalakan listrik, sudah menyalakan AC, sudah masak-masak. Jadi pada hari Sabat itu semuanya sudah mereka nggak perlu takut kelaparan, nggak perlu takut kegelapan. Nah, itu termasuk melanggar Sabat sesuai dengan Alkitab nggak tuh ya Om Bram? Kalau kalau mereka kan harus lakukan itu pada sebelum Sabat dan setelah Sabat. Jadi pas hari hanya itu memang pasti melanggar. Kalau mereka lakukan, mereka melanggar. Gitu. Untuk iya, Yahudi, jadi maksud saya mereka sengaja menyalakan lampu ya, menyalakan AC, sengaja mereka masak-masak dulu sehingga pada hari Sabat itu kan mereka nggak boleh melakukan itu. Jadi mereka tidak dianggap sebagai melanggar gitu ya. Iya, betul. Seperti teman kita itu. Iya. Jadi pokoknya jangan sampai pada hari H itu baru berkegiatan. Itu. Padahal kalau pada masa zaman PL, zaman kuno, Yahudi kuno, zaman itu kan belum ada listrik. Saya masih bingung nih. Apa mungkin mereka juga nyalakan api dulu deh, atau minyak, ya, jadi menyalakan lampu pakai minyak, sehingga pada malam hari mereka tidak akan gelap gulita. Karena kalau mereka gelap gulita, berarti mereka tidak bisa membaca kitab suci dong. Iya, jadi pokoknya mau lampu hidup berkegiatan itu sebelum hari hanya itu. Jadi kalaupun hari hanya ada lampu, itu kan tidak dilakukan pada hari H. Gitu. Jadi ya kalau enggak pinter, ya untuk ibaratnya mengakali, ya nanti berkegiatan pada hari H itu. Kan begitu. Jadi misalnya menyalakan lampu ya sebelum itu. Jadi kalaupun nanti hari itu ada lampu hidup, ya nggak menyalahi memang. Karena dia kan lakukan itu sebelumnya gitu. Nah tapi jangan pas hari itu dimatiin. Wah kena pula. Ya kan? Tetap kena gitu loh. Nah, kecuali dia mati sendiri ya kan. Nah, jadi memang begitu ketat kalau bagi Yahudi ya. Cukup ketat. Maka itulah yang dilakukan digenapi oleh Yesus supaya kita dibebaskan karena tidak mampu. Tidak mampu. Jadi kalau dia tidak masak hari sebelumnya, hari Sabatnya tidak ada makanan, tidak makan ya Pak? Iya, puasa. Puasa sampai besok. Ya kan semalam kan itu. Iya. Sehari semalam. Iya, sehari semalam 24 jam. Udah. Tunggu sampai itu selesai. Kalau Kayak mau orang selamat. Advent kan gitu ya? Apakah Advent melakukan Sabat
sepenuhnya seperti Nah, Yahudi seperti ini, enggak kayaknya. itu persoalannya ini Advent juga kan, Setengah-setengah itu. setengah-setengah gitu. Ada teman kita juga yang Advent itu, mereka tidak bersahabat seperti itu. Misalnya kalau kayak Billy gitu ya, kayak Billy itu udah sahabat sepenuhnya itu. Nah, sementara Iya. teman Advent kita ya, yang satu grup itu, Enggak. ya dia Advent, dia sahabat ya. Tetapi pada hari Sabat dia tetap bercat-cat Bekerja. ria, berdebat seperti itu. Jadi, Oh, berarti nggak boleh itu. jadi Melanggar. Boleh, kalau Yahudi Ortodok nggak boleh, cari mati itu. Nggak boleh. Nah, makanya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kan, kamu lakukan ini, tapi yang itu kamu abaikan. Kalau ikut ya ikut benaran. Kan begitu. Gitu. Makanya ya teman-teman yang mau kembali kepada Taurat ya silakan, tapi itu keputusanmu. Tapi ya kamu ikutin benaran gitu loh. Ikutin sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh yang mengenakan aja, yang nggak mengenakan dalih. Gitu loh. Silakan, ada lagi yang mau nambah? Masih ada waktu. Bro Kodek. ini yang ayat 2-nya, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus, yakni Sabat. Nah, pada hari Sabat itu, tentu mereka tidak hanya diam berdiri, tapi mereka melakukan sebuah ibadah kan ya Om Bram ya. Mereka melakukan ibadah, pembacaan Alkitab, puji-pujian mungkin. Bahkan saya membaca sebuah saya membaca ya, itu dikatakan bahwa di Yahudi kuno itu ada sebuah komunitas yang mereka membaca Alkitab setiap malam. Setiap malam mereka membacanya sepanjang tahun, setiap malam. Itu mereka melakukan itu terus-menerus. Dan itu komunitasnya bukan hanya seperti kayak kita persekutuan, tetapi itu adalah komunitas yang besar. Banyak yang tergabung di situ. Pembacaan Alkitab terus-menerus. Sepanjang tahun, setiap malam. Jadi seperti perintah Tuhan bahwa renungkanlah firman Taurat itu siang dan malam. Jadi berdasarkan ayat 2 itu, ya kan di situ dibilang hari perhentian penuh bagi Tuhan. Jadi betul, jadi hari itu khusus ya untuk baca Taurat. Ada yang baca, semua dengar gitu. Jadi itu sediakan waktu untuk Tuhan bicara. Tuhan yang bicara melalui Tauratnya kepada mereka. Itu hari khusus untuk Tuhan. Jadi nggak boleh kita rebut itu. Jadi Tuhan yang berbicara. Maka di situ dibacakanlah ayat-ayat Taurat kepada mereka. Karena waktu itu kan baru ada Taurat toh. Konteksnya ini. Nah, itu. Makanya kita hari Minggu itu kan harus dengar khotbah kan, bukan diskusi kan. Benar enggak kira-kira? Tapi di hari lain boleh diskusi. Tapi untuk hari Minggu itu khusus dengar Tuhan bicara, kan begitu. Dan kita menyembah Dia, ya kan, memuji-muji Dia, gitu. Habis itu Tuhan yang bicara khusus untuk kita, begitu. Itu karena itu waktunya untuk Tuhan spesial, gitu. Mendengar membaca
membaca bersama-sama seperti kayak membaca, khusus membaca gitu, itu termasuk enggak? Termasuk ya? Iya, jadi kan itu masing-masing kan kalau konteksnya ini semua masing-masing di rumahnya. Nah, di rumah itu kan ada imam. Imam itu kan kepala keluarganya. Kepala keluarga itulah yang akan baca Taurat kepada semua anggota yang ada di rumah itu. Ya, lalu nanti mereka sujud menyembah Yahweh Elohim. Kan begitu. Gitu. Nah, nanti beda lagi kalau soal pertemuan seluruh umat, ya beda lagi itu di kemah suci ya, di kemah suci. Tapi untuk sahabat ini masing-masing di kemahnya, di tendanya gitu, bangun. Makanya orang nggak boleh keluar rumah kan, nggak boleh keluar tenda gitu. Kemah nggak boleh, harus semua ada di dalam tenda gitu. Ya, saya juga ada rema ya. Ini kan udah tiga ayat ini memang satu perintah di mana Musa menyuruh kan berarti perintah, berkumpul nih jemaah-jemaah. Jadi memang benar-benar sebelum persiapan mereka membuat kemah suci. Kemah suci waktu itu belum ada. Kemah suci yang secara lengkap yang sering digambarkan itu belum ada. Sama sekali belum ada. Karena yang ahli untuk membuatnya, juga belum dipilih. Jadi ini satu persiapan menuju ke sana. Jadi Musa mengumpul dulu mereka. Diajarin apa sih mereka? Diajarin untuk taat. Untuk bekerja juga. Bukan tidak penting hal bekerja. Bukan hanya untuk ibadah saja di hari Sabat. Tidak. Tapi lebih dulu sebelum mereka bekerja, sebelum mereka sebelum mereka akan melayani Tuhan, mereka bekerja dulu 6 hari, persiapkan semua. Bukan tidak penting bekerja, kerja penting. Bukan berarti tidak penting ibadah, penting. Tapi ada keteraturan ya dan ketaatan. Ya Anda bekerja 6 hari, setelah itu Anda di hari yang ke-7, hal ini kamu berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Hashem, ya, untuk Adonai, untuk Tuhan. Jadi ini artinya tujuan Musa mengumpulkan mereka untuk memberitahukan kepada mereka hal-hal yang terbaik yang harus mereka berikan, yang harus mereka kerjakan sepanjang 1 pekan. Jadi ini sudah persiapan yang baik sekali. Musa sudah mengatur mereka supaya hidupnya itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau mereka melanggar ada aturannya juga. Bisa mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Makanya ada satu peringatan di sini kan. Siapa yang bekerja di ayat yang kedua ya, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni hari Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi ada peringatan. Sebenarnya bukan langsung, saya pikir nggak ada sih orang yang mau hanya gara-gara melakukan kesalahan, dia berusaha, udah nih saya. Nggak ada. Orang pasti ada peringatan. Jalannya rusak, contohnya. Jalannya rusak, lihat jalannya. Pasti dia menghindar. Nggak mungkin, jalannya rusak, saya terjun ke dalam. Nggak ada. Jadi ini jadi peringatan yang benar-benar diucapkan oleh Musa kepada orang-orang yang berkumpul. Di sini kan, kalau saya baca di Geneva Bible tahun 1599, memang di situ disebutkan begini. Then Moses assembled
all the congregation of the children of Israel, and said unto them, Oh, these are the waters of which the Lord had commanded that ye should do them. Jadi maksudnya apa? Harus mereka lakukan. Pertama bicara ketaatan. Memang saat diperingati taat dulu. Nah, jangan-jangan kejadian masuk situ, taat dulu. Kalau kita udah dikasih tahu peringatan, ya dengar dulu. Bukan berarti, wah nanti ini mau mati nih, gara-gara ini mati. Tidak ada motivasi orang yang memperingati itu, kau akan celaka. Nggak ada. Itu suatu untuk kebaikan. Di saat jemaat ini, jemaat Congregation of the Children of Israel, ini akan, ya congregation, akan mempersiapkan mereka menjadi umat yang memang umat yang sudah dipersiapkan. Ya kan? Ini yang penting. Dengarkan dulu peringatannya. Saya pikir ini ada kesungguh-sungguhan. Mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan di hari yang ke-7, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Pasti 6 hari itu mikir, bisa nggak saya di hari yang ke-7 itu berbuat ini? Siapkan hari pertama, ya kan? Hari kedua kerjakan ini, sampai hari ke-7. Udah beres dong. Udah siap semua. Tinggal ya, datang, kata tadi hamba Tuhan, pendeta Brahmana, mereka membaca Taurat di hari ke-7. Nah, ini kembali lagi kan di hari ke-7 anak-anak Israel ini the congregation of the children of Israel ini akan berkumpul mendengarkan Musa membacakan kitab Taurat itu. Nah, ini dia ketaatan yang juga dimiliki oleh umat Israel sejak dulu. Sampai di sini remanya apa? Berarti dalam ibadah itu, sebelum memulai ibadah itu, kita sudah dibawa ke suasana atau hidup di dalam keteraturan. 6 hari bekerja, 1 hari akan datang ke hadirat Tuhan. Jadi mempersiapkan segala sesuatu itu penting. Lalu mendengarkan peringatan, patuh pada peringatan juga penting. Supaya apa? Tidak celaka, tidak binasa, tidak mendapatkan sesuatu. Kan peringatan dilanggar berarti Anda itu tidak hidup dalam kedisiplinan. Nah, saya juga nggak disiplin kalau hari-hari nggak di hari Sabat misalnya, hari Sabat di mana hari memang datang kepada Tuhan. Berarti ada yang terbaik yang akan Anda dan saya berikan kepada Tuhan. Ada, apakah itu harinya, di hari mana? Anda tahu sudah. Bapak, Ibu, dan saya juga ingin ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu bagaimana caranya? Itu yang remanya dari saya, Pak Pendeta dan Saudari dan Bapak Ibu. Udah jam 5. Wah, iya. Jam 5 ya. Baik. Kita akan akhiri dulu edisi hari Rabu ini, tanggal 15 September ya, saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi ya. Dan nanti boleh kami mintakan nih pada Bu Nela untuk membawakan doa untuk merespon firman Tuhan. Dan kita juga berdoa ya Bu. Doakan juga untuk para penginjil, pemberita kabar baik, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati juga WFM dalam setiap melakukan pelayanannya. Dan juga kita berdoa untuk kita yang ada di room Zoom meeting ini. Setelah lagu nyanyian, setelah doa yang dibawakan oleh Bu Nela, kita akan terima berkat yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami persilakan Bu Nila. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajarkan Tuhan, kami harus menghargai hari Sabat atau hari Minggu di mana kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan bahwa kami terus mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapak, di setiap kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami semakin tetap ada bersama Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat Pak Bram, Pendeta Bram Tuhan, yang sudah mengulas Tuhan firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah memberkati Tuhan Pak Bram dan keluarga, kemanapun Pak Bram pergi. Kami tahu Engkau ada bersama Pak Bram, Engkau melindungi apapun yang dibutuhkan Pak Bram. Kami percaya Engkau sudah memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami mau sepakat, kami berdoa setiap gereja-gereja yang ada di bangsa kami Indonesia, dari pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan. Tuhan, mari Bapak, kami berdoa biarlah setiap gereja-gereja yang ada bersatu Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar sukacita Yesus Kristus yang mengasihi bangsa ini, yang menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Mari Bapak, setiap ada perbedaan kami tahu satu hal, kami tetap satu, di mana kami mempercaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mati bangkit bagi kami Tuhan. Biarlah ini yang terus kami beritakan, karena kami tahu bangsa kami membutuhkan kebenaran-Mu, bangsa kami membutuhkan Juru Selamat Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan bangsa ini. Kepakai setiap gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak, sudah urapi, Engkau berkati Tuhan, Engkau sudah kuduskan Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Biarlah kami mau jadi satu di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin nama gereja kami boleh berbeda, tapi kami satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Engkau juga berkati Tuhan, Engkau tolong setiap misionari-misionari Tuhan, yang Engkau bawa ke bangsa ini Tuhan, dari pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil, ke desa-desa terpencil Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati mereka Tuhan untuk datang, mereka berikan kehidupan mereka untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang tidak bisa terjangkau dengan media atau dengan gereja-gereja yang lain. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan.
Engkau tahu apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap misionari-misionari ini Tuhan, di mana Tuhan Engkau menolong mereka Tuhan. Kadang mereka ada dalam masa bahaya apapun. Bukan cuma bahaya setiap manusia, lingkungan, bahkan medan Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang sempurna bagi mereka sehingga mereka boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang tidak bisa dijangkau oleh gereja-gereja terdekat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Formula Kardin Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Linsi, buat Ibu Maya, bahkan pemimpin Pak Tony Bastaman, bahkan pemimpin-pemimpin kami yang ada di tim ini Tuhan. Tuhan kami percaya. Aku berdoa Tuhan bahwa Engkau sudah menyatukan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati apapun yang dibutuhkan oleh tim ini Bapak. Baik untuk di dalam maupun untuk memberkati setiap jiwa-jiwa yang terhilang, yang kembali Tuhan. Kami percaya ketika tim ini mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Ketika tim ini tertuju matanya kepada Engkau dan pada jiwa-jiwa yang terhilang, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati Tuhan. Engkau sudah kirim donatur-donatur dari utara, barat, selatan Tuhan untuk memberkati tim ini, tim Ibu Linsi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan kami rindu. Biarlah tim ini, biarlah Ibu Linsi dan kawan-kawan pemimpin kami Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, membawa jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perbedaan apapun Tuhan kami serahkan, dan biarlah perbedaan setiap visi misi apapun yang dibicarakan boleh jadi satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang berdoa buat Pak Kodek dan keluarga Tuhan, buat kami semua Tuhan yang terlibat, yang ikut sebagai ikut berdoa, ikut membaca firman itu dari tim manapun yang termasuk di tim ini Tuhan, Engkau sudah memberkati Tuhan. Baik yang membaca Alkitab, pemimpin yang membaca Alkitab, anak-anak, dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami rindu Tuhan. Kami percaya tim ini menjadi berkat Tuhan bagi anak muda, bagi orang dewasa, bagi orang tua, bagi anak-anak kecil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat kehadiran-Mu, buat pimpinan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami butuh Engkau Yesus untuk berjalan dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya Engkau selalu melindungi dan menjagai apapun yang dikerjakan, dan bahkan kami Tuhan Kau menjagai dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Bram. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan, penghiburan, sukacita Roh Kudus turun melingkupi engkau, menuntun langkah hidupmu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi semua. Dadang. Terima kasih Pak Om Bram, Kodek. Oke, Nela. Maya, Nela, Pak Pendeta, Pak Kodek. Selamat beraktivitas. Amin. Selamat beraktivitas. Kayaknya Pak Ibu Fresti tadi mati lampu, sempat masuk dan hilang. Oh, iya. Ini tadi Bu Mai yang Geneva tadi Pak Pendeta. Kelihatan mana ini? Kelihatan ya? Saya ambil dari sini tadi. Then Moses assembled all the Assemble. All. Okay. The Moses assembled all the congregation of the children of Israel and said
Apa tuh? Ini King James ya? Jenewa 1599 tahun 1599. Itu bukan salah tulis ya? Oh enggak. Model kayak itu tuh Om Bram, kayak model King James itu kan bahasanya bahasa kuno, bahasa Inggris kuno gitu kan. Said Fintud them. These are the words which the Lord had commanded that ye shall do them. Salam Bapak Ibu, saya permisi dulu ya Pak, Bu. Monggo Oke, Pak. Pak Dadang. Iya. Yang Terima kasih Pak Dadang. Iya. Oke. Iya, kata Bu Maya tuh benar. Apa bahasa kuno, Inggris kuno lah ya. Inggris sekarang kan ada Inggris modern. Iya, jadi sama brother, apa namanya? Bahasa itu berkembang sejak purbakala, sejak dari Adam itu berkembang terus. Bahasa itu. Ya. Makanya untuk menerjemahkan itu harus ada revisi-revisi. Tujuannya apa sih? Supaya generasi itu mengerti. Makanya kemarin itu ada orang yang menamakannya dirinya Kristen, ngeyel minta ampun dengan saya. Terus saya mencoba dengan sabar gitu kan. Dia protes kenapa dipakai nama Allah dan seterusnya. Terus dalam terjemahan Ruli itu, terjemahan pertama, terjemahan lama itu kan pakai Ka'bah, pakai masjid, ya kan? Itu semua bahasa Islamik dipakai. Karena memang penerjemahnya itu orang Islam, orang Melayu, ya kan? Nah, jadi maunya dia itu harus pakai apa ya, Tuhan Yesus gitu. Lalu akhirnya karena ngotot dia posting itu terjemahan lama itu sama saya. Nah, saya jelaskan sedemikian rupa masih juga. Akhirnya apa? Apa yang saya lakukan? Baik, dia ajak, oke, kita pakai bahasa Inggris saja. Loh, memangnya saya bilang, memangnya Alkitab Perjanjian Lama dan Baru itu ditulis dalam bahasa Inggris, teks aslinya? Kan tidak. Nah, jadi begini saja. Kalau begitu, kita Perjanjian Lama kita pakai Hebrew ya, bahasa Ibrani, terus PB kita pakai bahasa Yunani, oke? Nah, jadi setiap postingan dia kan saya jawab pakai bahasa Ibrani, saya pakai bahasa Yunani. Bingung dia kan? Loh, kenapa ini bahasa Ibrani terus, bahasa Yunani terus? Loh, kamu kan mintanya begitu. Kamu maunya begitu kan? Padahal dia pikir itu ayat firman Tuhan. Enggak, itu bahasa sehari-hari saya bilang begini. Jadi saya pakai bahasa Ibrani, saya bilang begini. Bahasa itu dipakai untuk diterjemahkan kepada bahasa lokal, masyarakat lokal, agar masyarakat dengan memakai bahasa lokal itu dengan istilah yang mereka pakai supaya mereka mengerti apa yang kita mau sampaikan. Dia bingung. Gimana ini? Ayat mana ini? Itu bukan ayat firman Tuhan, itu bahasa saya. Saya lagi ngomong. Itu loh. Nah, terus dia enggak bisa. Oke, kita ke perjanjian baru ya kan, bahas tentang Yesus. Saya pakai bahasa Yunani. Bingung dia kan? Nah, makanya saya jawab di situ pakai bahasa Yunani. Makanya jangan sok-sokan. Para rasul, para penerjemah perjanjian lama pun memakai hal yang sama. Saya bilang, Rasul Yohanes menulis dengan mengatakan, dia menggunakan kata logos. Tahu enggak kenapa Yohanes pakai logos? Logos itu adalah dewanya orang Yunani. Itu loh. Yang namanya logos. Makanya Yohanes pakai itu untuk memperkenalkan siapa? Memperkenalkan Yesus. Rasul Paulus juga pakai itu, pakai dewanya orang Yunani, orang Efesus pada waktu itu. Ada satu dewa namanya dewa tanpa nama. Nah,
Dia bilang itu loh, dewa itu adalah Yesus. Padahal itu dewanya orang Yunani. Tapi kenapa mereka pakai itu? Itu pendekatan bahasa namanya. Jadi kalau kamu paksa harus pakai yang kamu mau, yang nggak bisa tuh. Makanya saya pakai bahasa Yunani asli. Nggak ngerti juga. Nah akhirnya diam. Udah tahu nanti dia lagi mikir-mikir apa mau balas saya lagi. Kalau dia balas saya pasti pakai bahasa Ibrani Yunani. Saya nggak pakai bahasa Indonesia. Gitu. Biar sok-sokan kayak gitu tuh ini. Kan aku hanya peringatkan. Awalnya saya peringatkan, brother, kita di tim itu, ya di tim debat itu, kalaupun kita nggak setuju, jangan kita bantah kawan kita karena kita satu tim. Kenapa? Karena lawan kita akan memanfaatkan itu adu domba bahwa kita nggak sepakat, kita nggak sepaham. Jadi kalaupun mau komplain, capri saja. Rupanya berkepanjangan dia ini dengan saya gitu, diskusi dengan saya gitu. Nah, jadi brother memang bahasa itu berkembang terus sama dengan Indonesia kan. Dulu terjemahan ejaan yang belum disempurnakan terjemahan lama. Nah, setelah berkembang direvisi pakai bahasa terjemahan baru EYD ya, ejaan yang sudah disempurnakan. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti kamus kita ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu akan direvisi, maka ada istilah-istilah baru anak-anak milenial ini akan masuk. Misalnya istilah kepo itu akan masuk dalam kamus. OTW itu akan masuk di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Supaya apa? Ya sesuai dengan generasinya, supaya mereka mengerti. Itu. Nah, iya, jadi kalau ada orang yang ya seperti daring, itu akan masuk semua dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi terbaru nanti. Itu daring, terus apa yang di luar jangkauan itu lagi apa? Duril ya. Nah, itu akan masuk semua itu. Itu kan serapan, bahasa serapan. Mungkin maksudnya bahasa itu ada versi-versi yang berbeda-beda itu membuat orang bisa mengerti dalam bahasa mereka. Misalnya iya. Ya bahasa Inggris ya kan. Ada bahasa Inggris ini Inggris Australia ya kan.